Pak, saya mau bertanya nih, di DXN ini kan ada upline, ada downline. Jadi saya mau tanyakan, kalau kita menjalankan DXN, misalnya nih, downline mengajak upline pergi prospek ya. Nah, dalam perjalanan prospek, tiba-tiba upline mengajak downline mampir ke calon prospekannya. Itu gimana menurut Pak Andi? Seperti upline-nya mengajak dia ke tempat prospekan upline-nya ya. Ya. Tiba-tiba yang calon prospek itu pun mengajak kepada calon prospek yang lain. Akhirnya ini ada saling upline-nya, downline-nya cuma jadi nunggu-nunggu aja, itu mungkin maksudnya. Jadi dia seperti ini. Apapun di dalam hidup ini, ambillah hikmahnya. Ya Pak Zamlami, jadi di balik manfaat yang mungkin berupa finansial, ada juga manfaat lain yang bisa kita dapatkan. Contoh, saya membawa Pak Zamlami membawa upline-nya kepada calon prospek. Kan pertanyaan Bu Eka Ramadhani seperti itu. Jadi di sini Pak Zamlami membantu Ibu Eka yang mungkin belum terlalu paham ya, dan perlu pertolongan Pak Zamlami di dalam memprospek calon member. Pulangnya di sana nih Pak Zamlami mengajak Bu Eka ya pergi kepada calon prospek yang lain. Yang ini adalah prospek Pak Zamlami. Jadi menurut Bu Eka Ramadhani ini bagaimana nih? Apakah saya sebagai orang yang ikut-ikut saja yang nggak ada untungnya bagi saya harus ikut juga atau bagaimana? Sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Di waktu kita pergi dengan upline kita, di waktu kita mendengar dia bagaimana cara memprospek ya, cara membuat orang bergabung ke dalam bisnis itu adalah training yang paling bagus sekali. Pak Zamlami, saya yakin sekali di waktu Pak Zamlami dulu pergi awal-awal bersama upline, walaupun Pak Zamlami tidak bertanya, tapi Pak Zamlami pasti mengingat dan menyimak apa yang dilakukan upline di waktu prospek. Dan itulah yang mungkin 80% Pak Zamlami akan lakukan tanpa upline. Ya. Semua distributor seperti itu Pak Zamlami dan Pak Dedi. Dia pergi dengan upline-nya, dia tidak bertanya, ya mungkin dia tidak banyak masukan, tapi setelah dia melakukan sendiri, yang dia lakukan lebih kurang dengan apa yang seperti upline lakukan. Itulah pentingnya di sana. Jadi pelatihan, training ini bisa kita dapatkan di mana saja, bukan harus datang ke hotel, bukan harus menghadiri seminar, tapi dimanapun dari upline, dari cara dia berbicara, ya kita ikut dengan dia atau di mana saja kita bisa mendapatkan suatu pemasukan yang positif dari bisnis ini. Semakin kita profesional, semakin kita pengalaman dan sering kita lakukan, itulah yang akan membuat kita sukses Pak Zamlami. Jadi kepada Bu Eka, kecil hati, ikuti saja. Dan di situ ada sesuatu yang didapatkan. Tapi kalau ibu nggak ada waktu mau pulang, ya udah silakan saja. Tapi kalau saya pikir itu adalah sesuatu yang positif, ya. Jadi sekalian belajar di situ, ya apa yang dilakukan. Apalagi di rumah calon prospek itu ada pisang goreng, ada minum kopi segala macam. Ya. Nggak perlu singgah ke warung lagi. Apalagi ada jus alpuk yang dikasih waktu itu. Iya. Ya, kata Bu Eka waktu dia pergi prospek itu dia pasang muka manyun Pak. Jadi setelah jawaban Pak Andi ini dia akan senyum nanti katanya. Jadi Bu Eka bilangnya bukan pasang muka manyun Pak Dedi, minta air putih gitu ya. Minta air putih untuk apa? Untuk menyembur upline-nya. Jadi Pak Andi jadi Pak Andi Pak Dedi memang banyak problem yang di lapangan yang terjadi antara upline dan downline ini ya. Jadi kita lihat problemnya datang dari upline, problem itu munculnya di downline dan begitu sebaliknya. Ini satu lagi nih. Ada di dalam satu grup network di DXN. Nah, ini kisah nyata nih ya Pak Dedi ya, Pak Andi, bahwa si downline ini merasa upline-nya tidak memperhatikannya pada sisi pengembangan grup. Jadi si downline ini merasa dia dijarkewai, dibiarin aja. Nah, jalan-jalan sendirilah sana begitu nih. Sehingga si downline ini bersikap mendingan aku sih tidak melakukan pengembangan ini lebih lanjut. Kenapa? Karena mungkin ini hanya menguntungkan upline-ku saja katanya, seperti itu sikapnya. Terakhir sikapnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah sikap ini benar sebagai downline, Pak Andi? Bagaimana seharusnya si downline bersikap terhadap upline-nya, dan bagaimana pula sebaliknya si upline menyikapi punya downline yang seperti ini, Pak Andi? Silakan, Pak Andi. Jadi di sini saya akan menjawab dari dua sisi. Yang pertama itu dalam sisi upline-nya dulu, Pak Zamlami ya. Jadi sebagai seorang upline, yang namanya downline ini, mereka hampir semua butuh perhatian. Ya, besar kecilnya bantuan kita berikan itu tidak ada masalah, tapi perhatian itu sangat penting.
Ya, jadi itu adalah semacam sudah tugas kita sebagai upline, bukan suatu kewajiban, tapi suatu tugas kita ya extraordinary yang harus kita lakukan. Walaupun tidak ada kode etik, ya setiap upline itu harus sama sekali membantu dan memperhatikan downline dia. Ya, tapi secara perkembangan bisnis dia harus lakukan hal seperti itu karena ini sangat penting untuk kemajuan grup dia. Ya, jadi kepada upline-upline yang mungkin sedang mendengar program kita ini, ya, upline itu siapapun dia, walaupun dia sudah pandai pun, ya kata orang Medan pandai, dia butuh perhatian juga Pak Zamzami. Iya. Nah, segala sesuatu itu ada konteks, ada informasi kepada diri dia. Dan sebagai seorang upline di sini yang sangat penting, sebagai seorang downline, maaf, ya, karena semua orang yang bergabung dalam bisnis ini hampir semua merasakan pernah menjadi downline, dan tentunya sampai sekarang pun masih downline orang juga. Jadi sebagai seorang downline Pak Zamzami, apapun yang kita alami di dalam perjalanan bisnis ini, jangan konversikan menjadi suatu alasan, menjadi suatu hara, menjadi suatu rintangan di dalam menjalankan bisnis ini. Upline tidak perhatian kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan, kita harus menanamkan kepada diri kita, walaupun saya tidak diperhatikan oleh upline saya, tapi saya akan buktikan kalau saya bisa. Ya, waktu dulu Pak Zamzami masa kecil mungkin ada saudara, ya di keluarga Pak Zamzami contohnya punya saudara 3 orang. Pak Zamzami anak kedua, di mana nasib anak kedua ini nggak bungsu, nggak tunggal, nggak sulung. Ya anak yang tengah-tengah biasanya kurang perhatian seperti itu, logiknya kan begitu. Ya, anak bungsu minta Pak Zamzami nggak dikasih. Ya, anak bungsu minta beli sepeda, tapi Pak Zamzami minta beli sepatu pun nggak dikasih. Mungkin ada rasa kecil. Pada saat ini yang harus kita lakukan, kita harus buktikan, walaupun saya tidak diperhatikan, tapi saya akan buktikan saya lebih hebat. Saya adalah anak yang sangat berguna. Saya adalah member yang bagus. Saya tidak akan stop menjalankan bisnis ini dan jadikan itu sebagai motivasi kita. Semakin orang mengingat kita, semakin kita semangat. Semakin kita tidak diperhatikan, semakin kita berkembang dengan pesat. Di sanalah orang melihat kita melalui. Orang hebat adalah orang yang tidak butuh perhatian. Kalau kita dirayu dulu, kalau kita katakanlah dipuji dulu, dihormati dulu, baru kita mau melakukan, artinya kita adalah orang yang banyak, orang yang biasa-biasa saja. Orang luar biasa berkembang di saat tidak dipandang, dan dia menjadi manusia walaupun dia tidak diperhitungkan. Kira-kira seperti itu Pak Zamzami dan Pak Dedi. Ya, jangan pernah berkecil hati karena tidak diperhatikan. Kalau Anda dianaktirikan, tetap semangat di dalam hidup ini. Karena yang merubah hidup Anda adalah diri Anda, bukan orang yang memandang Anda. Seperti itu Pak.